Rabu kemarin penyanyi dangdut Ikke Nurjanah menyambangi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Balai Kota. Sebagai warga Jakarta, Ikke mohon pamit kepada Ahok untuk terbang ke Amerika Serikat. Di negeri Barack Obama tersebut, Ikke akan mempromosikan musik dangdut ke sejumlah kampus ternama. Iya, jadi pagi ini tadi kita janji pagi, diberi kesempatan waktu pagi sama Pak Gubernur, sama Pak Ahok. Prinsipnya adalah kita warga Jakarta, saya warga Jakarta, akan berangkat ke Amerika untuk presented atau mempiarkan, mensosialisasikan musik dangdut selain konser. Jadi paling nggak Pak Gubernur tahu kita ngapain aja, buat apa aja, terus semoga ini pastinya manfaat karena PRing itu kan bahwa dangdut mungkin nggak cuma punya warga Jakarta, tapi masyarakat seluruh Indonesia adalah menjadi bagian menikmati musik dangdut, dan dangdut itu adalah musik masyarakat Indonesia, presented masyarakat Indonesia, mewakili masyarakat Indonesia, dan yang pasti adalah sesuatu yang otentik dan unik yang dipunya masyarakat Indonesia yang kita akan bawa ke Amerika, karena di sana kita akan dijadikan studi di kampus, di beberapa kampus. Ada Columbia di New York, ada Pittsburgh yang pasti saja karena ini tahun kedua kita ke Pittsburgh untuk presentasi musik dangdut. Saya sebagai narasumber aja memberitahukan seperti apa dangdut, terus bagaimana menyanyi dangdut, dan itu di kelas yang sifatnya akademis dan formal. Tadi kita sampaikan itu pada Pak Ahok, disambut baik, beliau support, kita pamit, kita izin, kita mohon doa restu sebagai warga Jakarta. Saya juga tadi sepertinya Bapak juga, oh iya lucu juga ya kalau misalkan event-event di Jakarta sebagai hostnya dalam berbagai tamu-tamu yang datang, dangdut itu menjadi bagian. Senang banget gitu, artinya direspon positif sama Bapak bahwa keunikan dangdut ini bisa menjadi daya jual tersendiri pada saat tamu-tamu negara yang datangnya ke Jakarta itu bisa menikmati dan tahu otentiknya dan uniknya musik dangdut. Jika nanti Ikke selesai mempromosikan musik dangdut di hadapan publik Amerika, Ahok sebagai Gubernur DKI meminta kepada Ikke harus ada kelanjutan dari lawatannya ke Amerika. Ikke pun antusias atas usulan itu karena dirinya juga mau musik dan joget dangdut dipatenkan. Beliau tadi support bahwa setelah perjalanan ini, beliau menginginkan ada momen-momen di mana gimana ya kalau kita juga secara Jakarta itu dibuat sesuatu yang sifatnya bahwa kalau ada event dangdut yang sudah dibawa ke sana, ini dijadikan pakem gitu. Artinya misalkan teknisnya dibikin pakem yang akurat, how to joget itu dijadikan pakem yang akurat, karena kan di sana secara akademis dipelajari. Artinya harusnya kita bisa membuat satu kompilasi dangdut itu harus seperti apa dan bagaimana. Dan itu tadi Bekraf, karena kita juga didukung Bekraf, juga sangat antusias ya, karena buat dia nggak boleh berhenti sampai di situ, karena mendukung ekonomi kreatif dari Bekraf. Nggak cuman hanya ya udah event terus nggak ada kelanjutannya, terus nggak ada, ini kan untuk pemasaran produknya Indonesia yang otentik. Memang tak mudah mempresentasikan musik dangdut di hadapan orang asing. Setidaknya hal itu Ikke rasakan ketika dirinya harus menggunakan bahasa Inggris kepada para mahasiswa. Terlepas dari kendala yang ada, Ikke mohon pamit kepada Pak Ahok untuk terbang ke Amerika Serikat. Saya berharap itu nggak jadi masalah gitu, bahwa dengan segala kekurangan yang saya punya, tapi mudah-mudahan ada hal positif, kelebihan yang lainnya mungkin yang saya bisa presented sama mereka gitu. Dari yang 5 tahun lalu juga kita tetap harus dengan bahasa Inggris. Sekarang timnya juga lebih komplit karena ada yang translate juga jika tiba-tiba saya stuck dalam satu paparan tertentu gitu. Tapi prinsipnya saya mempersiapkan dengan kemampuan yang saya punya, dan mereka memang presentasinya bahasa Inggris. Emang itu PR sih, tapi buat aku itu jadi pelajar juga buat aku belajar. Rumah tangga Cathy Sharon dan suami Eka Kusuma beberapa waktu lalu sempat mendapat ujian badai perceraian. Pasalnya kala itu Eka sempat melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun permohonan cerainya ditolak. Hal ini menandakan bila keduanya masih resmi menjadi sepasang suami istri. Melihat proses cerai yang belum jelas kelanjutannya dan rumah tangganya tengah berada di ujung tanduk, Cathy mengaku bila hubungannya dengan Eka mulai menunjukkan titik terang dan semakin membaik. Sejak awal Cathy memang bersikukuh tak ingin mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian.
Ya semoga teman-teman rekan-rekan media terus mendoakan juga. Sebenarnya saya tidak percaya dengan perceraian. Alasan pertama karena agama, karena saya berjanji kepada Tuhan. Alasan kedua pasti untuk anak-anak saya. Jadi saya akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak saya. Tapi alasan pertama kepada Tuhan. Di balik masalah yang menghadang rumah tangga Katy dan Eka, ibu dua anak ini mengaku bila ia mendapat banyak pelajaran hidup, salah satunya ia belajar menjadi pribadi yang lebih sabar akan setiap masalah yang datang dalam hidupnya. Tak ingin kedua buah hatinya, Jacob Gabriel Kusuma dan Carla Kusuma, tahu masalah yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Katy berusaha untuk menjaga perasaan Jacob dan Carla dengan memberikan perhatian dan kasih sayang ekstra. Hikmah banyak sekali, banyak pelajaran yang bisa didapatkan, ya kan? Kesabaran, ketaatan, pengertian, pengampunan, itu semua pelajaran hidup semuanya. Dan semuanya harus dijalankan dengan positif lah. Kalau saya sih percaya, kalau sama anak-anak saya percaya harus selalu jujur sama mereka, tetapi juga menjaga perasaan mereka karena mereka masih kecil. Jadi kalau untuk anak-anak saya, kebetulan mereka masih kecil sekali, jadi yang hanya saya bisa membuat keadaan semua normal saja. Sebagai seorang ibu tentu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Begitu juga dengan Katy. Wanita 33 tahun ini tentu ingin bila Jacob dan Carla merasakan keadaan keluarga normal, maka tak heran bila Katy mencurahkan seluruh perhatiannya untuk kedua buah hati tercinta. Lantas bagaimana perkembangan Jacob dan Carla? Datang terus kakaknya pengen jadi bayi minta digendong, ya udah saya dua-duanya saya gendong bersamaan malah kadang, karena saya tidak mau anak saya yang paling gede mikir oh dia sekarang udah tersingkirkan dan mamanya sekarang lebih kepada adiknya. Saya nggak mau, saya maunya biar mereka tetap akur, saya harus bisa membagi perhatian dan kasih sayangnya sama equal kepada dua-duanya dan tidak kurang. Si kecil baru mulai sekolah juga, umur 10 bulan, baru mulai sekolah 2 kali seminggu. Kalau Jacob umur 1 tahun. Tapi karena Jacob udah sekolah dan saya aktivitasnya juga banyak ke sekolah, akhirnya si kecil pun ikut ke sekolah. Jadi biar sekalian aja sih sebenarnya. Tak ingin tanggung jawabnya sebagai seorang ibu terbagi dengan kesibukannya di dunia hiburan tanah air, Katy mengaku bila ia kini mulai memilih dan mengurangi segelintir pekerjaannya sebagai seorang entertainer. Pasalnya bagi Katy merawat dan melihat tumbuh kembang anak menjadi suatu hal yang tak ingin ia lewatkan dalam hidupnya. Kalau dunia entertainment tetap berjalan, tidak sefokus seperti dulu. Ya karena saya memahami dan saya mengerti posisi saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Saya perlu memberikan perhatian kepada anak saya dan itu adalah pekerjaan utama saya dalam kehidupan saya. Kalau tawaran yang datang, saya akan filter, saya akan melihat jam kerja, saya akan melihat seberapa sering. Karena dalam seminggu saya hanya memberikan berapa hari kerja saja, dan itu pun juga nggak seharian. Jadi saya juga ada jam kerja. Saya benar-benar paham betul bahwa anak saya umurnya 0-5 tahun itu usia emas. Jadi saya harus ada di situ karena disitulah karakter anak yang pertama dibangun. Ya kan, dari mereka usia 0-5 tahun tuh kita bisa membangun sebuah karakter, sebuah individu, seseorang yang saya berdoa sebagai seorang ibu akan menjadi seseorang yang sangat penting yang bisa make a change in the world, ya kan, bisa membawakan sesuatu yang positif kepada dunia ini. Nah tuh, itu bukti kalau memang keinginannya sudah kuat, bulat, akhirnya perjuangan Katy Sharon juga berbuah yang baik ya. Karena kalau orang kan biasanya cerai, udah selesai. Kalau ini justru ingin mempertahankan bahtera rumah tangga dan sekarang katanya mulai membaik. Yang penting kan juga anak. Nah kalau misal anak dan juga Katy seorang ibu, untuk pemirsa jangan lupa nih hari ini saksikan Ibu Pintar jam 9.30. Wah banyak keseruan dari acara Ibu Pintar nanti, jadi wajib ditonton. Kalau setelah ini di depan bule-bule. Nah, berkesempatan sesaat lagi tetap di Pagi.